arahnya ke situ. Karena memang sebatas syariat yang diperdalam. Syariat yang diperdalam. Ya, hanya orang-orang pilihan, orang-orang tertentu yang tahu tentang roh. Minimal dia pernah menjalani riyadhah tadi. Oh, pernah menjalani riyadhah. Ya, riyadhah juga tidak semudah itu. Iya, amaliah gitu ya. Amalan-amalan khusus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pada Muslim Jagat. Terima kasih untuk seluruh semua Pada Muslim Jagat di mana pun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah mengikuti video kami, sudah menonton video kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah sedulur Pada Muslim Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Pak Sungkono dan insyaallah malam hari ini mungkin ini topik ini akan menyangkut dengan salah satu tokoh yang saat ini banyak sekali diperbincangkan khususnya oleh para alim ulama, para tokoh masyarakat yang ada di Indonesia, tokoh Islam di Indonesia, para kiai, habaib terkait salah satu tokoh ulama yang saat ini sangat menggebrak sekali ya ceramahnya, yaitu menyangkut paut tentang keilmuan yang dalam, yaitu tentang ruh dan nama-nama ruh. Lah kebetulan ruh itu kan gaib. Hakikatnya sih bukan gaib, cuman kalau saat manusia hidup kan tidak bisa melihat ruh. Nah, kebetulan di Sabut Jagat ini sering sekali ya berkomunikasi dengan gaib-gaib, jin semuanya kan semuanya gaib lah. Kali ini saya ingin mencoba melihat dari sudut pandang gaib tentang kutipan-kutipan ataupun ceramah-ceramah dari salah satu ulama yang terkenal yang mengupas tentang alam ruh dan nama-nama ruh itu, karena ini menjadi sebuah polemik, menjadi pro dan kontra khususnya di para ulama gitu. Tapi bukan arti kita membenarkan atau menyalahkan suatu golongan ataupun seseorang individu terkait video kali ini, bukan. Jadi apa yang dikatakan oleh bangsa jin, bangsa gaib ini nanti hanya sebagai wawasan saja, menjadi opsi-opsi pilihan terkait alam ruh dan nama-nama ruh yang ada dalam manusia. Insyaallah malam hari ini kita coba akan hadirkan salah satu sosok gaib yang sudah muslim, yang sudah kami usulkan, yang ada di insyaallah siapa yang diizinkan nanti hadir ke sini yang bisa menjelaskan tentang nama-nama ruh ataupun alam ruh ataupun ruh yang dalam diri manusia. Memang sejatinya ruh itu hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit sekali manusia dikasih tahu tentang ruh ataupun gaib. Tapi sedikit sekali Allah berikan kepada manusia. Tapi sedikit itu sudah tidak tertampung lagi oleh manusia. Sedikit Allah berikan kepemahaman tentang alam gaib kepada manusia, tapi sedikit itu sudah tidak tertampung oleh manusia. Jadi sudah sedikit pun sudah sangat banyak gitu tentang ilmu Allah yang ada di dunia. Terkait video ini bukan sebagai patokan kebenaran, hanya sebagai wawasan saja, opsi-opsi terkait permasalahan ataupun beda pendapat tentang alam roh ini. Dan saya khawatir video kali ini menjadi kontroversi terkait karena roh ini kan hanya Allah yang mengetahui, hanya sedikit sekali manusia mengetahui, kecuali orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah gitu. Tapi insya Allah sebagai opsi saja terkait mediumisasi kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya, khususnya saya pribadi. Oke, siap Pak Sungkono? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bocah yang nirwana bantu saya bermanfaat pada jin pada semua hanya energi yang saya tangan yang besar semua saya pikiran kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya nirwana untuk menghadirkan salah satu sosok
jin yang sudah menjadi muslim, yang sudah menjadi pengikut Sang Yang Nurjaya Nirwana, yang bisa menerangkan tentang sedikitnya tentang penjelasan nama-nama roh yang ada dalam diri manusia. Saya mohon hadir yang bisa, yang diizinkan hadir, yang mungkin ada waktu luang masuk dalam tubuh mati itu. Ruangan ini tergolong dari jin fasik atau pasukan dajjal yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ini siapa yang hadir, yang diizinkan ke sini siapa? Saya golongan jin. Siapa nama Anda? Jangan nanya nama saya. Kenapa? Tidak mau? Tidak boleh. Tidak boleh. Oh, sama siapa? Yang mengizinkan saya kemari. Oh, yang mengizinkan siapa? Saya Komarudin bukan? Bukan. Tapi Anda tinggal di majelis sebelah? Bukan. Bukan. Di mana? Saya di langit tuh. Oh, di langit. Salah narik yang datang dari langit. Allah Akbar ya. Tidak apa-apa. Tapi sebelumnya saya mohon maaf untuk memastikannya. Saya akan memprotek dulu keamanan, keaslian Anda. Takutnya Anda ini mengaku-ngaku dari langit, ternyata pasukan Dajjal. Silakan. Ya, sebelumnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Jika jin di hadapan saya berbohong, berdusta atau mengaku-ngaku, akan mendekatkan cahaya ini akan membakarnya, terasa panas. Jika berbohong akan terasa panas dan hancur otomatis. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya kalau saya tidak sopan. Ya. Iya, karena kadang suka yang masuk mengaku-ngaku sebagai penduduk langit. Sudah zaman. Sudah zamannya. Ini saya panggilnya apa ya? Mbah atau Eyang atau siapa? Terserah Anda saja. Mbah saja ya. Ya. Ya, Mbah. Mbah nggak tahu, nggak boleh disebutin namanya. Iya, mohon maaf Mbah. Tadi saya mencoba menghadirkan salah satu sosok gaib lewat wasilah guru kami Sang Yang Nurjaya Nirwana terkait beberapa saat ini menjadi polemik ataupun menjadi perdebatan di kalangan ulama. Kalau perdebatan di kalangan orang arisan sih tidak dipermasalahkan, cuma yang menjadi pendebat ini para ulama, para kiai, para habaib terkait ruh. Apa yang Anda ketahui tentang ruh yang diizinkan ke sini? Terlalu panjang kalau ngomong tentang roh. Terlalu panjang. Iya, memang banyak sekali rahasia itu dan hanya sedikit sekali sebenarnya manusia diketahui tentang roh. Tapi yang menurut Anda yang garis besarnya saja. Ya, sejatinya manusia sekarang belum arahnya ke situ. Belum ada. Karena memang sebatas syariat yang diperdalam. Syariat yang diperdalam. Ya, hanya orang-orang pilihan, orang-orang tertentu yang tahu tentang roh. Minimal dia pernah menjalani riyadhah tadi. Oh, pernah menjalani riyadhah. Ya, riyadhah juga tidak semudah itu. Iya. Amaliah gitu Ya. Amalan-amalan khusus ya. Tidak secepat itu juga, panjang perjalanan. Panjang prosesnya. Cuma secara umum saja, manusia itu ada lebih dari satu roh. Oh, subhanallah. Jadi manusia itu ada lebih dari satu roh. Ya, Yang kami tahu tentang ruh idoif. ya itu yang utama. Yang utama, jika ruh ini lepas, Ya, maka manusia itu dikatakan meninggal. itu
pandangan umum. Iya. Itu saja tahu. Ya, taunya itu saja saat ini. Ya maklum saja. Oh. Tidak bisa disalahkan. Iya. Tidak bisa dibenarkan juga. Iya. Karena memang belum waktu. Belum tahu ya. Tapi berarti memang di dalam manusia itu lebih dari satu manusia. Ya, Apakah mereka memiliki nama-nama tersendiri? ada kalau dia bisa mempelajari. Iya. Berarti sekarang ada ulama yang mencoba memberikan ceramah tentang nama-nama ruh, alam-alam ruh, tapi dibantahkan bahwasanya sesat, tidak seperti itu. Ya, dari barat mereka. Itu jangan salah. Itu salah satu pintu pembukaan Salah satu pintu pembukaan tentang kebangkitan Muslim. Makanya banyak yang membentang dia, ingin menjegal dia. Biarkan saja. Iya. Semua akan berjalan apa adanya. Memang butuh waktu. Iya, karena hal seperti ini kan masih tabu, masih jarang Iya. dibicarakan oleh manusia. Tidak semua tahu. Tidak semua tahu. Walaupun di dalam pengajian taklim itu Kalangan berjubah juga ada yang belum tahu. kalangan berjubah. Iya. Karena porsinya cuma sebatas syariat. Iya. Tidak apa. Biarkan saja. Iya. Dan alhamdulillah kami dengan cara seperti ini, walaupun mengetahui hanya sedikit, tapi ada gambaran tentang gaib. Dengan alhamdulillah lewat wasilah guru kami bisa mengolah hal gaib, hanya mengetahui sedikit wawasan tentang gaib. Walaupun sejatinya roh itu ya nyata gitu. Ya, sebenarnya apa yang Anda pengen ketahui? Ya ini saja, tadi sudah sebenarnya pertanyaan tadi sudah mewakili semuanya, bahwasanya di dalam diri manusia itu ada lebih dari roh yang ada dalam diri manusia. Ya, Iya. manusia itu kita buka saja. Ada 9 roh. Oh. Ada yang lebih juga, cuma hanya orang tertentu, orang pilihan. Cuma secara umum itu 9 roh. Cuma tahunya satu tadi, roh inti tadi. Oh, subhanallah. Selebihnya juga mendampingi atau menunggu giliran. Berarti dalam diri manusia sejatinya itu ada 9 roh. Iya. Apa setiap roh itu memiliki nama-nama tersendiri? Ada secara, tapi tidak nyata. Ya semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di balik itu ada rahasia-rahasia yang semakin luas tentang ilmu Allah itu semakin luas. Jadi kita harus tidak boleh menyalahkan seseorang yang melakukan pendapat. Mungkin pendapat beliau, pengetahuan beliau lebih dari kita gitu ya. Tidak untuk diperdebatkan gitu ya. Yang sering disebut secara umum saja, hewan itu kucing. Ya. Sering dicelakakan, ditabrak, tidak mati. Banyak orang bicara punya lebih dari satu nyawa. Iya itu. Ya, itu kalau dipelajari. Kalau dipelajari dari situ. Iya. Tidak manusia saja. Tidak manusia saja ya. Makhluk hidup ciptaannya sama. Itu sebagai contoh saja. Iya. Apakah di alam-alam roh juga berbeda satu dengan yang lain? Apakah menyatu dalam diri manusia itu 9 roh itu? Sebenarnya menyatu. Sebenarnya menyatu. Cuma ada yang lepas juga. Karena faktor-faktor tertentu.
tapi walaupun ruh yang lain lepas, tapi dia tidak meninggal. Ya karena bukan roh ente tadi. Oh, bukan roh itu Iya. tadi ya. Oh, subhanallah. Kalau roh itu yang keluar, berarti orang itu meninggal. Iya. Nanti kalau video kita ini ditonton oleh para ulama, nanti ditanya sampai dari mana gimana? Makanya saya tidak mau nyebut nama. Oh iya, makanya tidak mau nyebut nama. Kalau nanti ada kiai yang menanyakan ke saya, itu siapa? Jin dari mana? Katanya jin dari langit. Nanti kalau dicari sampai nggak apa-apa. Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau ketemu ya. Astagfirullah. Iya, karena sekarang ya itu para ulama mendebatkan tentang masalah ruh ini. Biar saja terbuka. Biar saya- Memang udah saatnya kebangkitan itu muncul. Udah ada ulama yang nyampe. Iya. Tapi menurut Anda pernah tidak? Anda kan pernah. Anda kan tinggal di langit. Ya, Pernah tidak manusia ataupun ulama di zaman saat ini yang ruhnya bisa nembus ke langit? banyak. Oh banyak. Tapi tidak terlihat secara umum. Oh, di Indonesia, Nusantara. Nusantara. Indonesia itu tidak ada. Di Indonesia tidak ada ya. Yang ada Nusantara. Iya. Kalau luar nggak bisa kayak orang Arab Saudi. Oh, orang Arab kan banyak syekh. Itu kan di sana tuh pusatnya orang ulama-ulama Iya. di luar negeri. Ulama-ulama syekh itu Masa Nusantara doang? Sekedar nama. sekedar nama. Sekedar nama. Sejatinya Nusantara ini poros. Jadi sorbannya nggak menjamin. Nusantara porosnya. Silahkan data saja kalau mau. Nusantara ini banyak. Paling banyak seluruh dunia. Paling banyak Seluruh seluruh dunia. dunia. Tapi kayak di Arab Saudi, di sana banyak para syekh, gelarnya syekh, jubahnya panjang ininya. Habib, Eh, Habib. Kalau daerah Arab, saya itu bukan apa-apa. Oh syekh bukan apa-apa. Bukan. Dia seperti keturunan saja. Raja. Keturunan. Suku kalau di Nusantara seperti suku. Oh suku-suku. Ya, saya juga banyak golongannya. Hmm. Kalau di sana. Ya, paling berarti roh manusia yang tembus sampai langit itu banyaknya di Nusantara ini. Ya, Oh, subhanallah. Saya mau ngasih foto, salah satu foto ulama, tapi saya tidak hadapkan ke kamera ya. Ini hanya sebagai privasi saya dengan beliau. Bagaimana menurut pandangan beliau? Takutnya kalau foto ini dilihat di kamera akan menjadi fitnah. Bersedia Mbah? siapa Ini silakan. foto beliau. Silakan. Coba Mbah dilihat. Saya Tun. Oh. Apa yang dengan foto tadi Mbak? Kenapa Anda langsung Alhamdulillah. sungkem? Silo. Silo, oh subhanallah. Sudah pernah ketemu di sana. Di langit. Silo, nggak mampu memandang Ya, terliput cahaya. Apakah cahaya ini pernah melintas ke langit? sering. Sering. Cuma saya tidak bisa mendekat. Oh, subhanallah. Apakah Anda tidak membongkar rahasia? Bukan ya, tidak ya. Ini hanya sebagai obrolan pengetahuan dan wawasan saja ya Mbak. Ya, Ya, bukan membuka rahasia yang seharusnya tidak semoga ini bermanfaat aja untuk semuanya, diambil positifnya saja. Subhanallah. Nah, terkait saat ini gejolak yang terjadi di para ulama, para kiai terkait pembantahan, penyangkalan, dan ada unsur yang sesat menyesatkan, menyalahkan. Sikap apa yang harus kami ambil, Pak? biarkan saja. Biarkan saja. Semakin banyak gejolak itu, dia semakin percaya. Oh, Dibalikan saja. iya. Kalau tidak percaya, kenapa berkomentar? Kan begitu. Iya.
Cuma dia harus menggali saja. Menggali Ya. pengetahuan ilmunya ya, agar mengetahui tentang apa kok ini tidak sesuai dengan pendapat saya. Kok Iya. oh, ada roh, kok saya selama bertahun-tahun belajar kitab kok nggak mengetahui tentang pelajaran tentang roh ya. Karena memang belum kesana. Ray. Jadi ada motivasi untuk mencari tahu ya. Seperti rumus matematika. Apa itu? Tidak cuma satu, banyak merumuskan yang lain. Iya, memang banyak. Kalau belum tahu ke sana pasti bingung gitu. Pernah Anda mau lihat orang meninggal hidup kembali? Pernah? Nah, itu sejatinya roh yang lainnya naik jadi roh utama. Itu dasar dalil ada 9 roh dalam tubuh manusia ya, yang disebut dengan mati suri. Iya. Yaitu kita tidak dibuktikan dengan dalil ataupun dasar dalam Al-Quran, tapi dibuktikan dengan kenyataan, yaitu mati suri. Subhanallah. Jadi sejatinya roh yang 9 ini naik. Iya. Jadi dia bisa hidup, tapi roh dahulunya tetap. Memang diizinkan. Memang diizinkan seperti itu. Iya. Tapi tidak semua. Iya. Berarti saran yang kami ini berarti tidak usah ikut dalam pembencian, menyalah dan membenarkan ya. Biarkan saja. Biarkan saja ya. Semoga ya kita doakan lah. Semoga semuanya mendapatkan kepemahaman yang datangnya dari Allah gitu. Itu baru satu dari barat. Belum nanti dari timur muncul juga. Apalagi itu? Dari Ya timur. itu dia. Seperti ulama yang disudutkan tadi. Oh, subhanallah. Dia bukan sembarang. Oh, berarti akan ada sosok ulama yang dari timur yang akan menggemparkan lagi. Dia cuma utusan. Oh, hanya utusan. Ya, Tapi utusan-utusan siapa? Kalau utusan dari Allah udah luar biasa, Pak. ada tidak perlu disebutkan. Oh, subhanallah. Takutnya salah memaknai. Kalau utusan dari RT, ya alhamdulillah. Tapi kalau utusan dari langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, repot juga kalau kita salah menyikapinya. Ya. Ya, manusia memang ke situ arah. Allah. Kalau penemuan teknologi baru, dia Ya. percaya. Ya, teknologi dilihat dengan nyata. Ya, memang sejatinya syariatan. Oh. Hanya yang terlihat dia yang terpercaya. Yang menghasilkan dunia juga percaya dia. Aku masih tertipu dengan ruang lingkup dunia, luarnya saja. Di dalamnya itu banyak sekali makna-maknanya ya, Mbak. Panjang menyangkut apa saja. Panjang ya, Mbak. Ya, Iya, Allah. Ya, semoga dari gelombang gejolak-gejolak ini memang mungkin beliau sering mengatakan tentang pintu akhir zaman, mungkin ada hubungannya dengan itu. karena memang dia yang baru muncul. Oh, Seluruh dunia belum ada. iya. Makanya langsung banyak sekali yang menerta ya. Bahasa perang, Anda maju dulu, saya backing di belakang. Begitu. Oh, berarti ada berarti. Ada. Nanti suatu saat di barat juga ada, timur ada. Oh, subhanallah. Memang sudah saatnya kebangkitan tadi. Allah Akbar. Alhamdulillah saya itu beruntung bisa ada di tanah Nusantara ini. Kenapa munculnya bukan di Arab atau di mana? Iya, kenapa? Ya karena Nusantara ini tadi poros. Iya, banyak sekali yang mengatakan demikian dari bangsa gaibnya, mengatakan Nusantara ini akan menjadi perebutan dunia dan akan didatangi oleh orang-orang banyak, seluruh dunia akan datang berbondong-bondong ke Nusantara. Tapi tujuannya untuk apa masih tidak tahu, dan ada apa sebenarnya di Nusantara ini. Secara kasat mata, dia anak kemarin sore. Iya. Lebih banyak yang tua-tua, merasa dia tinggi. Oh, Makanya banyak gejolak di situ. iya. Ya, Allah Akbar. Semoga gejolak ini bukan menimbulkan
kebencian atau kemunduran, tapi gejolak ini menimbulkan banyak ilmu-ilmu baru Ya, terhadap para ulama, kiai ataupun habaib lah, biar tetap rukun akur di Nusantara ini. kalau yang sudah paham pasti diam. Dia merasa senang. Oh, subhanallah, ya. Kalau yang belum paham, ya begitu. Iya, Tidak apa, biarkan saja. biarkan saja ya Mbak. Ya sudah Mbak. Nah, mungkin itu saja. Saya takut mengganggu waktu Anda di sana. Mungkin tugas Anda banyak juga. Ya, Ya, terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih sudah memberi wejangan. Semoga wejangan ini bermanfaat untuk kami dan untuk semuanya, khususnya umat muslim di Nusantara ini. Ya, ada lagi Mbak yang mau disampaikan? apa tidak perlu. Tidak. Cukup. Cukup. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Perbincangan yang singkat ini penuh daging, istilahnya nggak ada tulangnya. Dua. Iya, ya sudah Mbak. Ya, Itu saja. Saya ucapkan banyak terima kasih dan silakan melanjutkan tugas selanjutnya Mbak. Ya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya video ini agak membuat saya takut ya terkait keterangan bahasa jin karena akan menjadi suatu kontroversi. Tapi setidaknya dari keterangan video ini ada wawasan untuk saya pribadi dan umumnya untuk yang lain itu terkait ada 9 ruh di dalam diri manusia. Walau alam bisawab, ya kita kembalikan lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata video ini bukan untuk menjudge suatu atau individu salah dan benarnya, tidak. Ini hanya untuk wawasan saja untuk saya pribadi dan yang lainnya yang bisa mengambil sisi positifnya saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.